Ya, Ibu Rusiharti MSN ya. Iya, beliau adalah Kaprodi Seni Pedalangan ISI Surakarta. Terkait dengan wayang budaya bangsa di kancah dunia. Dan selengkapnya pendengar di Malam Anda Berada, kami sudah terhubung melalui aplikasi Yum ya. Saat ini sudah siap di kesempatan pagi hari ini. Kita rangkum dalam kabar pekan ini. Kabar pekan ini. Kabar pekan ini. Halo, selamat pagi Bu Sri Harti. Selamat pagi, Mas. Alhamdulillah, baik. Kabar baik hari ini. Kabar baik Bu Sri. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, baik. Libur ya Bu? Libur hari ini? Iya, Sabtu libur, Mas. Sabtu libur. 5 hari kerja. Semoga sehat selalu Ibu. Ya. Menjadi dosen di ISI Kaprodi di ISI juga di ya. ISI Surakarta begitu. Baik, nanti kita akan lebih dekat dengan ISI. Karena selama ini saya belum pernah wawancara dengan ISI ya, teman-teman yang ada di ISI ini. Penting sekali begitu kita. Harus sering-sering ini, Mas. Iya, harus sering-sering. Sekaligus juga apa ya istilahnya, kalau teman-teman yang ada di Solo kan ternyata banyak sekali universitas yang harus kita gali di kota Solo ini. Betul. Termasuk salah satunya nanti salah satunya ISI Surakarta begitu. Baik. Nah Ibu, ini kaitannya adalah dengan Hari Wayang Nasional dan Hari Wayang Dunia nih. Bu, ternyata wayang ya tidak hanya dikenal di Indonesia atau bahkan Jawa saja, ternyata di dunia juga dikenal gitu ya. Nah ini apa ini Ibu tema yang diangkat pada tahun ini Ibu? Untuk Hari Wayang Dunia yang ke-10 tahun ini, tema yang diangkat adalah wayang inovasi, melihat reka cipta wayang untuk kejayaan negeri. Iya. Gimana latar belakang pengambilan tema seperti ini? Kalau menurut Ibu seperti apa, Bu? Ya. Ya, kenapa kita mengambil wayang inovasi di tahun ini ya? Karena kita melihat dari perkembangan wayang, banyak sekali para seniman dalang utamanya ya, yang melakukan inovasi di wayang. Jadi bisa pertunjukannya, kemudian figur wayangnya, bentuk wayangnya yang bermacam-macam juga. Nah, di tahun ini kita tampilkan di ISI Surakarta, terutama kita punya produk andalan yaitu wayang padat dan wayang sandosa, yaitu adalah produk dari jurusan pedalangan ISI Surakarta. Nah, sehingga di HWD kemarin wayang sandosa kita tampilkan sampai 2 kali, 2 karya. Bisa sedikit dijelaskan Ibu tadi tentang jenis wayang yang dihasilkan dari prodi pedalangan tadi ini seperti apa? Barangkali kan ada sebagian banyak masyarakat gitu ya yang kita belum paham tentang pewayangan, bahkan kita minim sekali kenal dengan pewayangan ini Bu. Gimana? Ya, kalau produk dari pedalangan sendiri yang pertama adalah wayang padat. Wayang padat ini muncul pada zaman ASCII ya, sejak zaman ASCII itu sudah mulai digodok. Istilahnya digodok. Nah, wayang padat itu di samping mungkin durasinya nggak panjang ya sebenarnya, tapi terpancang dengan konsep antara wadah dan isi itu harus klop, harus seimbang. Jadi tidak ada yang mubadir istilahnya. Jadi berangkatnya dari tema kalau wayang padat itu ya. Gitu. Kemudian bagaimana seorang dalang mengaplikan konsep garap pakliran itu ke dalam pertunjukannya. Jadi temanya apa, kemudian dibikin ceritanya sesuai tema itu. Jadi sudah tidak konvensional lagi. Misalkan, ini contoh ya. Misalkan Dewi Banuwati yang dikenal di masyarakat luas, dia sudah punya suami tapi masih berselingkuh dengan Arjuna misalnya. Nah, tapi ketika di dalam
kita membuat cerita padat, kemudian temanya kok kesetiaan seorang wanita misalnya. Nah, jadi di dalam lakon ini Dewi Banowati akan dibuat setia. Gitu. Oh begitu. Salah satu contoh ya. Artinya di luar pakem gitu ya. Ya bisa dikatakan seperti itu karena bisa saja nalar di dalam kehidupan nyata. Jadi ora gur dicap selingkuh terus kan mestine nggih ada sadar ya betul. Mari. Sebenarnya juga tidak apa ya istilahnya antara pakem dan tidak pakem sebenarnya itu terkait dengan kita sendiri sebenarnya ya Bu ya. Bisa keluar pakem pun juga nggak masalah sebenarnya. Ya, kalau di padat itu yang penting konsepnya adalah mungguh nalar, itu. Mulih. Nah, ini adalah konsep di dalam pakliran padat. Itu berapa jam Bu kalau padat? Di mana? Durasinya berapa menit? Durasinya sebenarnya tidak menentukan. Bisa ada yang 1 jam, ada yang 1 jam setengah, ada yang 3 jam. Namun sebenarnya adalah bentuk paklirannya ini, konsepnya, bukan durasinya yang menentukan. Oh gitu. Karena bisa saja durasi pendek, tapi ternyata masih konvensional. Bisa jadi seperti itu. Kemudian yang membedakan berarti paklirannya atau tentang isi konsepnya juga gitu kan? Iya, isi ceritanya juga. Jadi misalnya struktur adegannya, secara struktur adegan ya. Kalau di dalam pakliran semalam kan ada limbuan, goro-goro. Paling tidak ada itu gitu. Pedatonan. Nah, ini bisa dihilangkan. Jadi diambil yang wos-wos saja, yang penting-penting saja, yang berkaitan dengan tema saja itu. Iya. Baik, kemudian Ibu berarti rangkaian dari peringatan Hari Wayang itu sendiri juga pertunjukan di 2 kali pertunjukan tadi ya yang Ibu tadi sebutkan. Jadi di kemarin itu banyak sekali kita menampilkan wayang-wayang padat. Karena memang durasi kita batasi untuk setiap penyaji itu hanya 1 jam sampai 1,5 jam untuk pertunjukannya. Nah, yang perlu diketahui bahwa wayang padat ini sekarang banyak dianut oleh banyak dalang dari luar kampus isi. Kemudian untuk festival, untuk lomba itu biasanya adalah bentuknya pakliran padat. Oh iya. Iya, kalau lomba dibuat padat Ibu, kalau lomba dibuat full semalam juga nanti repot ya. Nah, jadi yang perlu diketahui lagi adalah bukan padat, bukan karena durasinya ya. Bukan karena masalah pendek waktunya, tapi kesesuaian konsep dengan tema tadi. Yang memang sangat sulit. Tidak semua orang bisa menyajikan untuk pakliran padat. Jadi harus set, tidak ada yang kosong, tidak ada iringan yang mubadir, tidak ada gerakan yang mubadir, kemudian tidak ada ngomongan yang bertele-tele, itu sudah tidak ada gitu ya. Jadi was semua, inti semua. Jadi tentang pelajaran, misalkan pelajaran kehidupan, ya isinya ya tentang materi-materi itu padat gitu ya. Jadi dari mulai sampai akhir ya isinya tentang itu, tidak ada keluar kemana-mana. Nah gitu ya, jagongan ini sulit banget ya enggak ya. Itulah Mas yang sulit. Jadi mahasiswa TA itu kadang misalnya mau mau ambil tema kesetiaan, ternyata kadang ada yang menggok keluar dari wero. Ini kok malah katanya setia tapi ngomongannya tidak mencerminkan sebuah kesetiaan. Nah ini berarti salah. Inilah yang sulit mengeklopkan. Ya itu sedikitnya gitu ya. Ya, secara umum Ibu, ini terkait dengan seni wayang ya, bagaimana sebenarnya eksistensinya Ibu? Ya secara umum ya. Kalau Ibu memandang eksistensi wayang secara umum itu untuk kondisi saat ini, kondisi modern seperti ini, seperti apa pandangan Ibu? Ya, wayang saya kira masih masih banyak digemari oleh masyarakat sebagai tontonan sepanjang hayat. Artinya
wayang itu bisa dinikmati oleh siapa saja, di mana saja, dari umur anak-anak sampai tua sekalipun. Nah, inilah hebatnya wayang, dan bisa mengakomodasi berbagai kepentingan. Jadi tidak hanya sebatas mungkin hiburan, tapi kadang dipakai untuk propaganda, kadang dipakai untuk sosialisasi apa, untuk penyampaian mungkin misi-misi dari pemerintah apa misalnya, ini program-program apa. Wayang melalui YouTube. Nah, di mana-mana pada streaming tentang wayang. Banyak dalang yang mendalang, cuma memang dengan budaya YouTube ini agak dalang itu harus bekerja keras. Ada pergeseran gitu. Dalang harus berpikir kreatif. Kita pentas di suatu tempat, besok kita pindah lagi. Nah, kita harus dituntut untuk kaya kreativitas agar tidak monoton, agar tidak sama dengan kemarin. Betul. Karena dipantau. Penikmat YouTube kan belum tentu berbeda-beda kan. Dipantau terus sama YouTuber begitu. Para penikmat wayang. Wah, ini kemarin wis koyo ngene iki ngene nah, bisa jadi begitu ya. Bisa jadi. Apalagi Mas, jadi harus dituntut kreatif ya, kudu mengembangkan terus. Ini kemarin begini, ini harus saya kembangkan lagi, karena memang sanggit itu adalah ide kreativitas dalang, jadi bisa berubah-ubah terus itulah. Jadi menyesuaikan perkembangan perkembangan teknologi pun juga harus diikuti. Kalau dulu pewayangan ya biasanya yang nanggap ya orang-orang kaya ya. Orang kaya. Apakah sekarang juga semacam itu Ibu gitu ya? Atau kepentingan-kepentingan yang untuk wayang ini, pertunjukan ini bagaimana Ibu? Nek wayangnya sendiri sebenarnya kan terus berinovasi. Dalangnya juga terus berkreativitas. Iya, cuma yang sekarang itu agak perlu mungkin perhatian. Kita itu krisis penanggap. Krisis penanggap. Betul. Iya. Nah, ini krisis penanggap. Karena saya lihat di akhir-akhir ini pertunjukan wayang untuk di luar itu agak menurun. Berbeda dengan dulu ini agak menurun. Apakah karena mungkin masanya sekarang kan masa mungkin lagi kampanye ya. Jadi banyak yang kalau masyarakat umum mungkin menunda dulu untuk duit gawinya, untuk punya budgetnya. Kemudian kalau pemerintahan mungkin kan ya nantilah, ini kan lagi masa-masa transisi kondusif nih, nanti mendukung dan sebagainya. Nah, mungkin itu, tapi saya lihat juga mungkin pemerintah itu perlu support untuk wayang ya. Jadi wayang semakin berkembang, dalangnya semakin banyak. Nah, berilah kesempatan kepada para dalang-dalang itu untuk terus berkarya agar terus eksis lah gitu, agar wayang tetap mendunia. Kalau di ISI sendiri sebenarnya setiap tahun pun juga meluluskan para pedalang baru begitu ya Bu? Iya, tiap setahun 2 kali kita wisudanya di April dan Oktober. Iya, itu baik putra maupun putri ya Bu ya? Dulu pernah menjadi kekhawatiran saya untuk regenerasi dalang perempuan, karena waktu saya kuliah itu sampai 3 tahun saya baru punya teman cewek. Cukup lama ya. Sekarang hampir tiap angkatan sudah ada dalang perempuan.
Nah, dalang perempuan ini juga perlu dikasih kesempatan biar mereka juga unjuk kebolehan, biar mereka tetap eksis. Ya, baik. Kemudian memang terkait dengan kaderisasi, berarti memang peran dari akademisi, terutama yang ada di ISI Surakarta ini, pun juga bisa melahirkan dalang-dalang yang memang benar-benar jadi ya, Ibu ya, benar-benar profesional begitu. Iya kan bisa kita lihat kalau dalang-dalang muda sekarang yang eksis di Pantura sana seperti Ki Sigit Arianto, itu juga alumni dari Surakarta. Kemudian Pak Anom Dwijo Kangko, Pak Cahyo Kuntadi, Akbar Sahalam yang dekat dengan Niken Salindi. Ya masih muda itu ya, betul. Itu kan juga alumni kita dari ISI Surakarta. Saya cukup mengikuti kalau boleh. Akbar ya. Karena kalau bicara tentang wayang itu kan jadi teringat dulu diajak sama bapak itu di lapangan jajan kacang, sambil lihat wayang. Tapi kalau dulu atau mungkin generasi sekarang yang ditunggu itu bukan cerita secara utuhnya tapi limbuk. Tapi itu memang menjadi salah satu pemancing ya. Karena apa ya, mungkin secara bahasa mudah dipahami betul, komunikatif gitu. Ya, bahasanya bukan bahasa Kawi, bahasa Jawa lama begitu, sehingga itu bahasa sehari-hari yang digunakan. Kalau di limpuan gitu ya. Terkait dengan pelaksanaan peringatan itu berada di ISI Surakarta, mendatangkan dari Menteri Kebudayaan Bapak Fadli ya. Iya betul. Apa yang dipesankan Bapak Fadli kepada masyarakat pewayangan begitu? Iya tetap wayang ya harus tumbuh dikembangkan terus ya, jangan berhenti. Begitu ya. Secara umum ya kalau memberikan pesan. Di Surakarta ya sebagai apa ya Mas ya, pusatnya studi wayang ya, belajar wayang. Ya harus jadi panutannya gitu. Kalau kita sebagai penggerak ini berhenti, nah bagaimana di luaran sana? Di luaran sana. Jadi juga menarik para generasi muda untuk bisa menarik dan juga tertarik tentang pewayangan ini, termasuk salah satu PR dari ISI juga gitu ya. Iya, kan kita juga ketika bahasa menjadi kendala, kita akhirnya mengeluarkan produk wayang Sandosa dengan berbahasa Indonesia. Oh, ada juga biar gitu ya, termasuk tadi. Dipahami oleh masyarakat luas yang berbahasa Indonesia untuk wayang Sandosa itu dengan menggunakan layar yang begitu lebar, pemainnya dalangnya sudah nggak duduk lagi Mas. Tapi dalangnya bisa banyak dan berlari-lari menyesuaikan mencari bentuk bayangan itu tadi. Gitu. Jadi lebih yang Sandosa ini Sandosa ya Bu ya. Wayang Sandosa ini improve di akhir tahun 2024. Melibatkan banyak dalang untuk Sandosa ini ya. Gitu. Kalau terjadi perang Baratoyudo begitu juga bisa keren itu, kolosal berarti ya. Iya. Lebih unik, lebih variatif itu ya. Seperti di medan laga yang sangat luas, kemudian dalangnya bermain sendiri-sendiri banyak sekali, memainkan tokoh-tokohnya gitu. Jadi kelihatan lebih dialognya hidup. Dialognya lebih hidup itu ya. Iya. Baik, itu termasuk improvisasi ataupun juga upaya ya untuk memperkenalkan wayang, tidak hanya sekedar berada di depan tadi gelaran itu saja menghadapnya justru ke depan, jadi kan itu ini termasuk inovasi berarti inovasi. Ibu, saya melihat fenomena baru di kalangan anak-anak ya, atau mungkin remaja begitu. Dia memiliki bakat pewayangan tapi murni Bu, dari alam begitu. Ya. Kalau Ibu melihat seperti itu bagaimana? Ya, enggak masalah sebenarnya Mas. Mereka bukan akademisi tapi bakat dari alam ya. Sebenarnya pewayangan itu sama saja. Cuma kalau di ISI Surakarta ya itu tadi kita lebih
disuguhkan ke garap-garap pakliran, kemudian pertanggungjawaban secara akademisi ketika kita membuat seperti itu, kenapa? Itu kita harus bisa bertanggung jawab. Kita dituntut seperti itu. Tapi kalau di luar kan enggak. Ya udah, pokoknya aku pengen buat seperti ini, ya bebas. Kan bebas gitu. ya, betul. Atau kalau istilah dulu itu biasanya yang menjadi dalang itu juga sudah ada garis keturunan. Oh, bapak dulu dalang, bapak dulu dalang, biasanya begitu juga. Ya itu ada juga. Ada yang memang berangkat dari keluarga dalang, dari garis keturunan dalang. Namun di prodi pedalangan khususnya, Mas, itu ternyata tidak hanya keluarga dalang, tapi mereka juga bukan keturunan seniman, tapi karena niat belajar mendalang pun akhirnya juga masuk di prodi pedalangan dan mampu mengikuti, mampu menjadi dalang karena memang modalnya adalah keseriusan ya, niat. Siapapun bisa. Niki penjenengan mawon niki nek pengen dadi dalang belajar, saya kira juga bisa ini. Wayang gunjang ganjing langit gelap-gelap katon. Nah, itu ya. Itu ada darah seni enggak sih sebenarnya kita. Jadi sesuatu itu kita bisa karena bisa pelajari gitu ya. Bisa dipelajari, bisa dipelajari. Ya seperti tadi yang saya sampaikan kan kayak Mas Yusuf itu loh, Mas Da itu. Mas Dalang kan panggilannya Mas Yusuf itu loh yang masih SMP kan. Itu kan Yusuf Ansor itu kan yang murni dalam artian dia belajar sendiri, otodidak. Kemudian yang ada di TikTok itu yang baru saja itu ada rumah di tengah sawah. Kemudian di sana itu gelaran itu ya. Terus akhirnya banyak yang nonton akhirnya viral gitu ya. Gitu. Itu memang seni itu muncul itu memang dengan sendirinya, Ibu. Panggilan seni begitu loh. Iya. Mungkin ada kadang ada unsur enggak kesengajaan ya. Jadi mungkin iseng-iseng. Kadang berangkat dari iseng-iseng. Iseng-iseng aku bikin terobosan yang berbeda dengan teman-teman gitu kadang. Tapi ternyata di ke tengah iseng-isengnya ini ternyata malah justru jadi viral karena sekarang banyaknya media itu ya. Di YouTube, entah di IG dan sebagainya, TikTok, akhirnya jadi viral. Inilah. Seperti misalnya Yusuf Ansor, dia mungkin bukan dari keluarga seniman ya. Iya, bukan dari keluarga seniman. Dia mengkiblat Ki Seno Nugroho, menirukan untuk pertunjukan Ki Seno Nugroho, sehingga ketika Ki Seno Nugroho tidak ada, masyarakat yang kangen dengan pertunjukannya beliau itu langsung ngarahnya kan ke Yusuf semua. Ini podo Ki Seno ini gitu. Iya kan. Ki Seno Nugroho. Hampir sama kan suluknya ya, Bu ya. Ya, jadi memang yang ditirukan plek Ki Seno Nugroho. Dan itu nggak masalah. Sah-sah saja gitu. Sah-sah saja ya, Bu ya. Dalam pewayangan itu. Boleh. Baik. Ibu, ini terakhir bisa dipesankan ini. Kita juga bisa mengharapkan masyarakat ini aware juga ya dengan yang namanya seni pewayangan yang nantinya menjadi tontonan akan menjadi tuntunan. Saya kira juga semuanya sepakat begitu. Dari Ibu sendiri apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas tentang seni pewayangan dan juga eksistensinya nanti ke depan? Wayang menurut saya itu memang tadi ya tontonan sepanjang hayat. Kita tidak hanya menggunakan wayang itu sebagai hiburan, tapi di dalamnya ternyata banyak tuntunan. Dilihat dari saja kita melihat simpingan kanan kiri. Ketika kita melihat, sebenarnya kita bisa jadikan untuk introspeksi diri. Kita itu seperti apa? Apa seperti Dasamuka yang suka mungkin mencuri istri orang, atau seperti Arjuna, atau seperti Gatotkaca, apa seperti Puntadewa yang ketika istrinya diminta dikasihkan misalnya. Itu adalah gambaran kehidupan. Jadi kita bisa memilih seperti apa kita. Jadi itulah mungkin tuntunannya ya, dari kata-kata dalang.
sebenarnya pesan moral apa yang disampaikan oleh dalang melalui lakon-lakon tersebut, lakon-lakon yang disajikan. Itu banyak sekali yang bisa kita petik kalau kita mau ngoncei. Membedah Baru golek hiburan saja. Atau kan yang penting lihat sindene ayu misalnya, yang penting lihat bintang tamunya yang lucu dan kocak misalnya. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita petik dari pertunjukan wayang. Kekompakan, persatuan, kerjasama, semuanya ada di sana ya. Iya, betul sekali. Jadi untuk masyarakat luas tetap cintai budaya kita. Wayang adalah produk kita yang sudah diakui oleh UNESCO sebagai karya agung dunia. Kita lestarikan, kita openi, kita uri-uri ya biar tetap ngerembaka mendunia. Jangan sampai anak cucu kita belajar dalang justru nanti keluar negeri. Nah, wah, ya jangan sampai miris ya malahan ya. Jangan sampai. Nanti yang main musiknya itu boleh. Jangan hanya menonton toh, nganggap juga loh ya Mas. Penting itu penting. Cintai wayang dengan buktinya dengan anggap. Nanti juga secara reguler instansi pemerintahan itu kan juga sebenarnya bisa dianggarkan. Harus bisa digilir nanti setiap event-event gitu ya. Ini salah satu. Harusnya begitu Mas. Pemerintah harus support dong. Untuk supportnya itu ada anggaran APBN atau APBD ya, gitu. yang nantinya untuk mensupport pertunjukan-pertunjukan wayang yang harusnya begitu. Setiap kecamatan seluruh Indonesia kan keren, Bu. Ini masukan untuk Pak Menbud ya. Menteri Kebudayaan nanti. Iya. Baik, terima kasih. Terima kasih nih Ibu ya. Selamat beraktivitas kembali Bu. Bagian dari perkenalan kita Radio Persada FM dan juga dengan isi Surakarta. Sehat selalu. Dan mudah-mudahan dengan dihadirkannya materi terkait dengan pewayangan, masyarakat luas semakin tahu, lebih paham dan ikut menjaga kelestariannya. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pekan ini. Di beberapa waktu yang lalu, minggu kelima itu kan minggu kelima bulan lalu ya? Enggak. Ini loh, radio kita kan sempat juga menayangkan. Oh iya, dulu pernah di TV kita juga di setiap pekan kelima. Pekan kelima menayangkan wayang Dalang Bocah. Wah, ini termasuk generasi juga gitu kan? Iya, regenerasi Dalang Bocah. Kemudian kita tampilkan di media kita. Ini juga salah satu upaya kita bahwa kita tidak antipati dengan yang namanya wayang. Yang penting wayang benar-benar bisa menjadi tontonan juga, tontonan juga menjadi tontonan. Pasti di sana ada cerita antara hak dan yang batil itu pasti ada cerita. Karakter yang baik, karakter yang buruk. Nanti pasti yang menang itu kebenaran. Termasuk kan? Seperti itu kalau wayang kan. Kalau dalang yang ketua Jaten 2 itu lupa saya. Nah itu juga dalang itu ceritanya itu diubah gitu ya. Kalau biasanya kan pakem semalam suntuk itu kan diubah menjadi 1 jam, kemudian diisi muatan-muatan dakwah. Ini kan bagus sekali gitu. Keren. Improvisasi saat kita berdakwah pun toh bisa. Para wali juga menggunakan itu dulu. Media wayang. Baik, kita rehat dulu ya. Kita rehat terlebih dahulu. Agak berat ini kita bicara wayang. Kita ngopi dulu ya. Jangan kemana-mana, masih di Kabar Persada akhir pekan.